Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayunda Putri. Saya bekerja sebagai pewawancara. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faranjelita. Saya bekerja sebagai kameramen sekaligus editing video. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nurhayati. Saya bekerja sebagai Natulen atau Natules. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Dafa. Saya berperan sebagai anggota. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafa Aditya. Saya berperan sebagai anggota. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafa Ramadan. Saya berperan sebagai anggota. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afdi Ramadan. Saya berperan sebagai anggota. Bagaimana sejarah atau asal-usul penamaannya? Penamaan Bagan Keladi itu bagaimana cara asal-usulnya? Asal-usulnya dinamakan Bagan Keladi itu asal-usul bagi kawasan, terus dinamakan wilayah Pisang Mas, wilayah Kelapa Gading, tepi sunyi, terus orang itu makin ada, terus bikin jalan. Mulai dari Pariwisata sampai tembus Bukit Timah bikin jalan. Jalannya maunya kecil, dilebarkan. Setelah sudah lebar, ada yang ikut di Karya Mukti. Jadi seterusnya sampai sekarang sudah jadi kampung yang besar. Kok ada daerah kok ada presiden kok ada gubernur, itu kan melalui sejarah dulu kan begitulah. Maka sejarah itu penting. Itu macam mana ya negara Indonesia itu. Secara bahasa, apakah kata nama Kelurahan Bagan Keladi memiliki arti tertentu dalam bahasa Melayu, lokasi, atau bahasa daerah lainnya? Mayoritas di daerah Kelurahan Bagan Keladi, satu kelurahan itu semua 14 RT kan. Mulai dari Batang Merawan, terus Pariwisata, Pisang Mas, D5, Kelapa Gading, Karya Mukti, Sumbersari, Sungai Mejik, itu 14 RT. Mayoritas bahasanya itu bahasa Melayu. Baik pun orang Jawa, orang Jawa itu ada dua, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau Jawa Tengah itu orang Napak. Kalau Jawa Timur, kalau orang Jawa Timur itu bicaranya macam saya, tapi kalau Jawa Tengah kan kalau bilang kan macam mana ya? Lebih medok gitu, Mbak? Iya, itu kalau Jawa Tengah namanya ngapak. Kadang pakai sih itu kalau Jawa Tengah. Jadi Jawa itu campur-campur ya. Ada yang Jawa Tengah, ada yang Jawa Timur, ada yang Melayu, ada yang Bugis, ada yang lantaran ini daerah ini sudah campur, mulai dari satu kelurahan ini campur. Jadi Bugisnya ada, Melayunya ada, Minangnya ada, Bataknya ada, Jawanya ada, kan gitu. Itu khususnya mayoritas bahasanya itu bahasa nasional, bahasa Melayu. Gitu. Baik, apakah ada tokoh masyarakat pahlawan atau sosok legendaris yang dianggap menjadi alasan dibalik penamaan daerah ini? Nggak ada, semua itu sama-sama. Sama-sama. Lantaran modelnya di sini itu nggak ada yang gagak, nggak ada yang merasa kaya, nggak ada yang merasa menang, nggak ada yang merasa pandai sendiri, nggak. Jadi semua mayoritas rata-rata sama. Lantaran itu mengikuti undang-undang negara Indonesia yang berlaku. Jadi orang itu bisa timbang rasa. Jadi bisa
rukun, bisa bersatu. Nah, gitulah. Baik, mengingat Dumai berada di pesisir, apakah nama daerah ini berkaitan dengan kondisi geografi masa lalu, seperti jenis tumbuhan, hewan, atau keberadaan sungai tertentu? Pernah mengenai keluhan-keluhan itu banyak. Kalau nggak ada keluhan nggak mungkin dibantu sama pemerintah, seperti dibantu kambing, dibantu duit, dibantu beras, dibantu sapi. Nah, keluhannya cuma kalau ke masyarakat itu barang pasti banyak keluhan kan begitu. Tapi walaupun banyak keluhan, berhubung Allah itu maha kuasa, maha adil, maha murah, nah itu pasti ada jalan keluar bisa menghasilkan kan begitu. Maka orang itu yang masuk di daerah Bagan Keladi seluruhnya, kelurahan khususnya kelurahan Bagan Keladi itu mayoritas orangnya orang tani kan begitu. Baik, apakah ada cerita rakyat atau mitos yang berkembang di masyarakat secara turun-temurun mengenai terbentuknya nama tempat ini seperti Bagan Keladi ini? Masalah tempat, Ya, maksudnya tempatnya kan dinamakan Kelurahan Bagan Keladi. Apakah itu ada mitos atau emang ada cerita rakyat? itu memang asal usulnya daerah sini kan khususnya Bagan Keladi. Dulu itu mula-mulanya di sini itu kan banyak orang nanam keladi. Jadi dinamakan sebetulnya itu bukan Bagan Keladi, Batang Keladi. Nah, berhubung sudah rame sekarang itu namanya Bagan Keladi. Contoh seperti Dumai. Dumai itu ada namanya Rimbas Kampung kan. Sebetulnya namanya itu yang sebetulnya itu bukan Rimbas Kampung, Rimba. Dulu asal usulnya Rimba sana itu. Nah, Rimba maka namanya Rimba Sekampung, yang betul Rimba Sekampung. Macam Bagan Keladi ini. Bagan Keladi ini asal usulnya nanam keladi, jadi dinamakan Batang Keladi. Berhubung sudah rame, dinamakan Bagan Keladi. Jadi batangnya hilang, tinggal bagannya gitu loh. Nah, Rimbas Kampung begitu juga. Rimbas Kampung itu sebetulnya itu Rimba. Berhubung sudah jadi rame, jadi Rimbas. Rimbas Kampung, cepat orang mengatakan kan cepat. Macam Batang Keladi, kalau mengatakan kalau nggak selalu agak macam mana ya, agak payah. Tapi kalau sudah selalu Bagan Keladi ya Bagan Keladi. Orang mana-mana dari mana Bagan Keladi, dari mana Bagan Keladi. Kalau asal usulnya dari mana Batang Keladi, mudah-mudahan nggak bisa pindah nama itu. Rimbas Kampung begitu juga. Kalau dulu dinamakan Rimbas Kampung gitu, jadi asal ada orang tanya Rimbas Kampung gitu, itu pasti akhirnya ya jadi Rimbas Kampung. Tapi berhubung orang tanya itu balasnya dari Rimbas Kampung, ya jadi rimbanya itu hilang, tinggal rimbasnya gitu lah. Itu asal usulnya. Jadi apalagi? Baik, apakah masih ada peninggalan fisik seperti bangunan tua, makam, atau benda sejarah yang menjadi bukti kuat kaitan dengan sejarah daerah dengan nama Bagan Keladi? Daerah Bagan Keladi apa daerah seluruh Dumai? Bagan Keladi saja. Bagan Keladi nggak ada, tapi kalau seluruh Dumai ada, itu Putri 7. Apa ciri khas atau identitas utama dari daerah ini yang paling diingat oleh orang luar, dan apakah identitas ini ada hubungannya dengan nama Bagan Keladi? Ada hubungannya dengan nama Bagan Keladi? Ya, biar gampang orang ingat tuh Mbak, apa sih yang kayak biar gampang diingat orang luar? Ya kalau orang luar, seandainya ada yang datang Bagan Keladi ya dikenang sama orang luar. Gitu. Jadi Bagan Keladi ini yang mengenang banyak.
orang Bengkalis, orang apa Pekanbaru, orang Jawa, orang Malaysia. Nah, itu dikenang. Nama Bagong Gladi itu bisa dikatakan nama arum lantaran banyak orang yang di Bagong Gladi itu merantau di Malaysia. Nanti di Malaysia dia ninggal sejarah, mana sejarah daerah kamu, kan begitu. Maka ini daerah Bagong Gladi itu banyak yang dikenang. Orang Malaysia ngenang, orang Pekanbaru ngenang, orang Medan ngenang. Ngenang itu kan dia nangkap sejarahnya, kan begitu. Jadi dikenang sejarahnya itu. Nah, diingat-ingat itu. Apalagi Baik. Yang terakhir, menurut Bapak, mengapa penting bagi kami sebagai pelajar untuk mengetahui atau melestarikan sejarah asal-usul utama daerah kami sendiri? itu penting, wajib penting tuh. Orang hidup harus penting tahu sejarah itu. Orang hidup harus penting tahu sejarah. Orang kalau nggak tahu sejarah itu namanya orang bodoh seperti patung. Nah, begitu. Jadi sejarah itu penting. Kok asalnya ada ini, asalnya dari mana ya? Itu sejarahnya harus tahu. Nah, seperti kamu beli beras, tapi cuma beli beras, tapi nggak tahu sejarahnya. Beras itu harusnya diapakan ya? Kan nggak megang sejarahnya, nggak tahu lah. Jadi nggak bisa jadi nasi. Kalau beras itu biasanya kalau sudah jadi beras dicuci, langsung dikasih air, dimasak, itu jadi nasi namanya. Itu sejarah itu ada judulnya. Judulnya itu apa? Judulnya itu kalau sudah jadi nasi. Tapi kalau belum jadi judul itu namanya harus diberi sejarah dulu supaya jadi judul kan gitu. Kak, sekarang judulnya kamu ada. Kamu tuh judulnya dari mana? Itu kan sejarahnya panjang. Gitu. Apalagi? Baik, ini yang sudah terakhir, Pak. Jadi kami sebagai pelajar bersangat terima kasih kepada Bapak karena sudah mau dimintai tolong. Sama-sama gitu. Iyalah, itulah itu ya. Semoga kamu sekolah yang betul-betul memang apa sekolah itu penting. Orang itu kalau itu harus bisa bedakan ya. Orang pandai sama orang ngerti itu beda. Maka kalau bisa pandai itu ya tak ngerti apa harus diuji, tahu itu ya kalau diuji. Kalau pandai kadang-kadang orang pinter itu kadang cuma minteri, tapi kalau orang tahu itu segala-galanya tahu. Kalau mau dipinteri tahu dia nggak mau. Nah, itu maka dua-duanya itu harus menyatu. Ya harus ngerti, ya harus pandai gitu. Jadi nanti kalau pandai nggak diiringi dengan tahu, nanti bisa kita ini bisa kejerumus padahal nggak ada di apa katanya ada. Itu namanya kan orang pandai itu yang saya penipu, tapi kalau orang ngerti ditipu nggak mau gitu. Karena cantik gitu. Masa kalau bahasa itu banyak, bahasa itu banyak. Kalau saya ini megang bahasa 4, bahasa Jawa halus, bahasa Jawa kasar, bahasa apa Kawi, bahasa Melayu, 4 bahasa itu dipegang. Lalu kalau kamu anak-anak ini nggak tahu lah bahasa halus, nggak tahu lah bahasa Kawi. Kalau bahasa Kawi itu seperti contoh aja, ini aku kasih contoh satu. Wonogiri. Kalau Wonogiri, kalau giri itu kan gunung, wone itu alas, jadi alas gunung gitu. Itu seperti itulah. Maka itu sejarah, itu ya pelajaran, itu ya pendidikan. Maka sekolahnya orang sekarang sama sekolahnya orang dulu ku tamatan SD bisa ngajar. Tapi kalau sekarang tamatan SMA itu belum bisa ngajar. Nah, itu bedanya itu. Jadi ini nanti selanjutnya apa besok masih ada datang lagi di sini? Besok kami hanya penutupan dan pembukaan saja. Jadi besok orang berapa? Sekitar orang 7. Orang 7 ya. Ya kalau minta pembukaan, minta wirayat, insya Allah saya sudah siap sedia menyejarahkan, menjawab pertanyaan. Nah,
Terima kasih Bapak. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian wawancara